Dan termasuk rizki yang sering kita lupakan adalah sehat tadi. Antum sehat ini lebih daripada rizki harta. Kira-kira kalau antum dikasih uang 10 miliar. 10 miliar. Tapi jari tangan antum nggak bisa menggenggam. Artinya gini terus. Atau ada orang yang gini terus. Mau antum beri PC 10 miliar tapi gini jarinya. Ada yang mau angkat tangan? Kita kasih insya Allah jamaah. Supaya tahu jemaah, supaya kita tahu bahwa nikmat sehat itu rizki yang besar yang Allah berikan kepada kita. Taib, sebagian kita tidak pernah mensyukuri nikmat ginjal, karena ginjal nggak kelihatan. Tapi ternyata darah yang mengalir di tubuh kita ini, kalau kita punya ginjal itu sakit, kita akan cuci darah. Ada orang, kita punya tetangga sini, anak pernah nyambangin beliau, Pak Toto ya, hafizahullah ta'ala ya. Cuci darah sepekan 2 kali jam. 2 kali cuci darah. Masya Allah, beliau punya sawah, punya kos-kosan, punya ini. Tapi beliau mengatakan, ya Allah Zat, diambil tuh nikmat. Maka jangan sampai kita lupa mensyukuri nikmat sehat. Rizki sehat yang Allah berikan kepada kita. Makanya Nabi SAW ketika keluar dari rumahnya, rambutnya basah ya, sahabat akhirnya ngobrol tentang kekayaan. Siapa yang ingin miskin di sini? Insya Allah nggak ada. Cita-citanya semua kepingin gajinya naik. Dan harapan anak mudah-mudahan ya, antum semua yang kerja di sini gajinya ya kalau bisa sebulan 25 juta. Qul amin. Direncanakan dengan matang Mas Seno 25 juta insya Allah. Jemaah, nggak ada yang mustahil jemaah. Nggak ada yang mustahil buat Allah Azza wa Jalla. Ketika sahabat berbicara tentang kekayaan, kalau sudah bicara kekayaan ini, ya apa sih? Motor kalau sekarang kita bicarakan ya, ada datang dengan motor NMAX, setong nyambi Beats. Wah, kita Beats itu. Sudah masih pakai Beats. STDI Bapak, kita kerja di STDI gitu kan. Baru 3 bulan motornya sudah baru. Wah, mulai dari mana sih itu? 3 bulan ini tak cukup ke Bimele gitu kan. Kadang-kadang ada orang yang baru tahu-tahu sudah ganti motornya. Apa kata Nabi SAW? La ba'sa bil ghina. Tak apa-apa kekayaan itu. Tidak tercela. Artinya antum jadi orang kaya tidak tercela. Syaratnya satu. Oh ini jamaah meja ini sudah goyang-goyang ya. Kacanya mungkin nanti dibetulin. Iya. Kata Nabi SAW, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Nggak apa-apa kekayaan itu. Syaratnya satu. Bertakwa. Karena kalau antum soki tidak bertakwa, kira-kira apa yang dipikirkan mondi pese? Apa yang antum pikirkan? Orang kadang-kadang kalau dikasih kaya sama Allah jadi sombong. Kemudian dia gunakan untuk ke tempat-tempat maksiat, kadang-kadang lupa sama Allah Azza wa Jalla. Maka tadi kekayaan itu nggak apa-apa, tapi syaratnya buat orang yang bertakwa. Walakinna sihhata khairun minal ghina liman ittaqa. Kata Nabi SAW, akan tetapi sehat itu lebih baik daripada kekayaan. Lebih baik daripada kekayaan buat orang yang bertakwa. Antum bisa bayangin ya, nikmat sehat itu yang banyak dilupakan oleh manusia memang jemaah. Ana ingat ada orang Jember. Kayaknya dia di tembakau usahanya. Kaya raya jemaah. Dia sakit, dibawa ke Singapura. Berobat paru-parunya. 2 minggu, 2 pekan. Habis 15 miliar. 2 minggu 15 M. Kita alako sampai mati kadang-kadang tak oleh segitu jemaah. 15 M. Kira-kira antum kepikiran enggak? Saya kerja di STDI, bisa nggak dapat 15 miliar? Mas Seno, kira-kira bisa? Bisa pegang iya ya. Uangnya STDI. 15 miliar. Ini 2 minggu
15M. Buang jamaah. Ke Singapura ini itu berobat. Mau ke Jember pakun sakit. Tak beres dia. Dengan 15M dia keluarkan, dia nggak sehat. Berarti antum yang sehat ini punya lebih dari 15M. Tapi kita merasa lebih nikmat mana antum punya motor X-Max. X-Max jemaah. Belum ya steady ya. Belum ada nih. Insya Allah bulan depan kita lihat ya. Yang ganti motornya X-Max ini. Kalau datang di X-Max. Apakah antum bangga punya X-Max? Tapi antum jalannya pakai tongkat. Kenapa? Tabrakan Ustaz. Potong sokona. Antum akan mengatakan nggak punya X-Max tapi saya bisa jalan. Maka Allah itu mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur aku tambah. Cuma jadi masalah syukurnya kita itu fulus. Mon LPC alhamdulillah. Wah, oleh apa nak? Dari cekek bonus dari STDI. Dikasih sama Allah tiap hari sehat. Tiap hari ginjalnya bisa bekerja dengan baik. Paru-parunya bisa bernafas dengan baik. Jantungnya bagus. Apakah seperti itu mengatakan alhamdulillah? Enggak kita. Paling mari abajeng alhamdulillah 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 alhamdulillah. Boh kan beda saya wirid 10 be. Kan boleh 10, boleh 33. Sebagian kita 10 be nah cukup. Ketika antum tahu dengan nikmat Allah nggak akan cukup 10, 33 antum lengkapin. Walaupun nggak apa-apa 10 sebenarnya. Bawa sholat duha. Ketika antum tahu alhamdulillah apa ma bejeng duha. Saya ngeding tebun Nabi Muhammad SAW. Di tubuh manusia itu katanya ada 300 sendi Ustaz. Yang Allah berikan kepada kita. Yang ini tiap sendi harus disodakoin. Bejer. Kita pakai sendi itu sebenarnya bayar. Dan ternyata untuk membayar semua itu cukup rakaat duha. 2 rakaat duha. Cukup majer kita. Sudah alhamdulillah ya Allah. Hari ini saya sudah majer sodakon. Jari-jari kita, sendi-sendi kita. Sebagian kita enggak. Ana mau tanya Pak Seno, apa ada larangan teman-teman yang di dapur kayak teman-teman yang di kebersihan untuk sholat duha? Nggak ada. Tuh, nggak ada larangan. Artinya antum bersih-bersih itu pakai fasilitasnya STDI apa fasilitasnya Allah? Antum pakai tangan nyapu. Dari siapa tuh tangan? Saya beri STDI apa? Sabun dari STDI. Sabun dari STDI. Tangan dari Allah Azza wa Jalla. Kaki yang buat jalan, nyapu, itu dari Allah gitu loh. Jadi sebelum kita berterima kasih sama STDI, berterima kasih sama Allah dulu. Benar ya jemaah, benar ya. Alhamdulillah Ustaz, saya bejeng duha Ustaz. Ya sebulan sekali nah, alhamdulillah sebulan sekali. Itu bi Allah benar ya. Coba lakukan aja. Cuma tadi kita itu kurang mensyukuri jemaah. Sehingga akhirnya akan berdampak kepada rezeki kita. Baik, bicara bagaimana supaya berkah ya. Rizki yang Allah berikan kepada kita, rumah tangga kita berkah, urusan sama keluarga berkah, sama orang tua berkah. Yang pertama, kalau masuk rumah itu baca bismillah. Berzikir, nyebut nama Allah Azza wa Jalla. Kadang-kala antum sudah capek, lupa masuk rumah baca bismillah. Ucapkan assalamualaikum. Kalau kumpul sama orang tua, sare kada ibu unje. Jangan istrinya dulu yang dicari. Kalau masuk rumah, ibunya dulu, bapaknya dulu. Bermapa bu beres ya. Subhanallah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kalau mau kerja, pulang kerja, beliau itu selalu ke tempat ibunya mengatakan assalamualaikum ya ummah. Assalamualaikum ya ummah. Dia ngomong, makasih banyak ya ummah. Semoga Allah membalas kebaikanmu, mendidikku, membesarkanku sejak kecil. Nanti pulang kerja, datang ke tempat ibunya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'ami,
Apabila seorang itu masuk ke rumahnya, kemudian dia menyebut nama Allah Azza wa Jal ketika masuk, ketika makan, maka setan itu nggak bisa gangguin kita. Setan akan mengatakan, la mabita lakum wala asya. Sudah nggak bisa kita, nggak bisa bermalam di rumah orang ini, kita nggak bisa makan di rumah orang ini. Banyak di antara kita yang nggak berkah rizkinya ketika makan nggak baca bismillah. Makan sama keluarganya, mencela makanan. Sebagian kita itu mencela makanan. Mungkin istrinya nyiapin makanan, apa ini mata nyaman nggak gini ini. Jangan dicela. Ketika antum merasa kok nggak cocok ya, ngomong sama istrinya, seboran ngomong, saya kayaknya kok kenyang gitu loh. Jangan dicela makanan itu. Baca bismillah. Kemudian tadi jangan mencela makanan. Dan jadikan waktu makan itu waktu untuk ngobrol sama keluarga. Usahakan kalau makan itu tidak ada HP. Cuk ngakan bi HP-in. Ya bermah. Terus bermata cuk. Nah saya sudah habis nasinya. Karena antum melihat HP saya ini terus masuk. Itu akhirnya jadi nggak berkah. Ketika antum duduk bareng keluarga, ngobrol sama mereka, tanya gimana kabarnya. Dan buat ibu-ibu ya buat istri-istri itu, makanya perlu nanti kajian. Nah ini Mas Seno ini perlu kajian itu nanti mereka sama istrinya. Belum pernah kan? Belum pernah. Soalnya kadang-kala yang menyebabkan kerja antum tak bagus saja ini, mari acarok ini nah. Habis berantem sama istrinya, jadi bersih-bersih itu tidak bersih. Tak bersih. Karena pikirannya di rumahnya gitu loh. Kadang-kadang mungkin itu terjadi. Maka rumah tangga yang harmonis itu akan berdampak kepada kinerja yang lebih bagus lagi. Jadi orang itu akan lebih amanah. Kalau umpamanya sang istri ya menyiapkan suaminya mau berangkat kerja, bang, baca doa bang ya, baca doa naik kendaraan ini itu, ngomong sama suaminya, bang kita akan tunggu engkau di sini, mudah-mudahan kau bawa yang halal bang ke rumah ini. Jadi ketika istrinya soleha, insya Allah kerjaannya akan jadi lebih baik dan berkah rizkinya tadi. Jadi kalau makan usahakan jangan sibuk dengan HP-nya, manfaatkan waktu itu untuk ngobrol bersama keluarga. Yang kedua, dirikan sholat tepat waktu. Ana yakin teman-teman ini mau STDI tepat waktu. Ntar ke masjid. Mau Roma. Yo. Beremana? Mau Roma. Hah? Tak tepat waktu itu. Tetangga. Oneng. Masjid Roma boy jangan anak. Baik. Di rumah apa di masjid kalau sholat? Hah? Beda. Sholatnya di rumah apa di masjid? Oh, thank you. Rumah. Sebagian orang jauh kemana? Jadi musola semak. Kadang-kala gitu. Allah Azza wa Jalla itu menjadikan sholat ini sebagai penghubung hamba dengan Allah. Yang ngasih rezeki itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan pernah berpikir rezeki itu dengan bekerja, alako. Semakin semangat kita bekerja, semakin banyak rezeki kita. Belum tentu. Belum tentu. Berapa banyak orang yang kerjanya capek, lelah, tapi sengsara. Iya, duitnya banyak mungkin, tapi sengsara dia. Allah menjadikan sholat ini sebagai penghubung kita dengan pemberi rizki. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu sholat. Berarti bapaknya sholat dulu. Suruhlah keluargamu sholat wastabir 'alaiha. Sabarlah engkau memerintahkan kepada mereka. Jadi jangan sampai istri yang nyuruh suaminya sholat. Berarti suaminya tak tepat. Mamanya azan, bang sudah azan. Iya, tak kopok saya. Tak tuli saya dengar azan. Kalau sudah seperti ini ada masalah gitu jemaah. Allah menyuruh para suami ini untuk perhatian sama keluarganya. Perintahkan anak-anakmu, istrimu sholat. Sabar. La nas'aluka rizqa. Kami tidak minta rizki dari kamu. Allah nggak minta rizki dari kita. Apa kata Allah? Nahnu narzuquk.
Kami yang kasih rezeki sama. Jadi jangan berpikir karena kita bekerja kita dapat rezeki. Lah. Ada orang-orang yang lahir rezekinya langsung banyak. Ada. Lahir piringnya langsung emas. Ada. Siapa yang ngasih? Allah Azza wa Jalla. Nahnu narzuqu wal aqibatu littaqwa. Dan akibat yang baik itu buat orang yang bertakwa. Maka tolong jaga sholatnya. Jemaah, ketika antum pulang ke rumah ya, ngeding azan ya. Terus antum sholat di rumah, sah enggak sholat di rumah? Sah. Oleh berempah. Setong. Setong jemaah. Sedangkan mau entar ke masjid oleh berempah 27. Antum datang jauh dari mana? Paling jauh siapa di sini? Yang paling jauh. Bismillah. Uluan. Berapa menit Uluan? 40 menit. Puger, siapa dari Puger? Puh, jauh dari Puger. Nah, Gereen, siapa Gereen? Tuh, itu tempat jauh-jauh antum naik motor. Ntar ke sini. Oleh berempah. UMR. Oleh berempah antum. Ya dapat berapa gitu? Jauh. Padahal entar ke masjid dapat 27. Tapi kita abaikan jemaah. Dan Allah tidak pernah ingkar janji jemaah. Maka tolong tadi usahakan mau ngeding azan sudah tinggalkan semua entar ke masjid sudah. Mungkin ditanya sama istrinya, "Bah, mak lain sekarang bang entar ke masjid ya. Mak le barokah rezeki." Bah iya. Biar berkah rezekinya jemaah. Dan jangan antum berpikir kalau saya sholat ke masjid rezeki saya berkurang. Sebagian orang mau sendik toko, ya sendik berung itu. Mau azan dan tak ada entar ke masjid. Bada orang yang melihat beri tulisan saya raja sedang menghadap kepada Tuhan. Mati. Kasih yang besar. Balik orang abajeng kada gitu. Jangan melek kada. Jadi kita kadang-kala kurang memperhatikan itu ya. Maka usahakan sholat 5 waktu dan kalau bisa di masjid. Tepat waktu. Kemudian tanya sama istrinya, sudah sholat belum? Kadang-kala mungkin lagi berangkat kerja. Boleh nggak antum WA istri? Boleh WA istri ini kan? Boleh. Jam segini WA. Dek, sudah sholat duha? Tanya. Itu sebagai bentuk tanggung jawab seorang suami kepada istri. Tapi kadang-kala nggak peduli. Yang beda WA binin tetangga saya WA. Auzubillah, seperti itu. Ada orang-orang yang sibuk seperti itu. Tolong perhatikan istrinya dan anak-anak urusan sholat ini. Sholat 5 waktu, kemudian sholat sunnah yang lainnya. Kemudian yang ketiga, baca Quran. Baca Quran. Usahakan antum punya wirid tiap hari, wirid Quran. Paling tidak ya 1 juz lah sehari. Bisa 1 juz kira-kira. Apalagi yang bagian satpam ini. Anda lihat satpam ini lagon apa sih? Tidak juto-juan. Iya, satpam apa kerjanya? Duduk, nerima paket. Ya. Terus parkir, apa boleh? Terima tamu. Terus wirid. Itu kayaknya dimasukkan itu. Di SOP apa? Kerjanya satpam, wirid. Ditambah di situ pekerjaannya berzikir, baca Quran. Makle STDI berkah. Mon pos satpamnya penuh dengan bacaan Quran. Bayangin, orang masuk ke STDI ngelihat, mak terak satpam main. Kok terang satpamnya ini, kata dia. Karena baca Quran, wirid. Mon saya satpam main game. Beda satpam main game. Nah, Firman, beda si main game nak kana? Beda benda? Banyak cerita. Diganti main gamenya wirid. Wallah barakah jemaah. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Iqra'u surat Al-Baqarah. Ini surat Al-Baqarah ya. Fa innaha akhdaha barakah. Barakah Quran itu jemaah. Dan Allah mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Mohon kita mikir nyari berkah. Itu Al-Quran berkah.
Dan insya Allah ketika antum baca Quran, hari antum penuh dengan berkah. Rizkinya berkah, bektona berkah, keluarganya berkah. Dan usahakan baca Qurannya bukan cuma di SCDI, di rumah pun. Baca Quran sama istrinya, sama anaknya. Antum harus punya Quran yang memang khusus antum baca. Dan sekarang ada HP. Tidak harus punya mushaf. Tapi tiap hari antum punya jadwal. Baca Quran. Kalau mau hatam tiap bulan berarti sehari sejuz. Kalau mau hatam sebulan 2 kali berarti sehari 2 juz. Kalau mau hatam 2 bulan sekali berarti sehari setengah juz. Tapi ada targetnya. Jadi kita punya perencanaan matang. Ana mau hatam tiap 2 bulan. Ya sudah. Dikejar. Benarnya setengah juz. Bisa enggak? Setengah juz itu butuh berapa menit? Ya maaf. 20 menit. Ya orang yang lambat, yang cepat 15 menit. Tapi subhanallah, kalau baca Quran itu abid jamaah. Mata remare ini. Sudah halaman berempat. Mau main game, sudah sejam ini. Antum bisa bedakan. Dan ketika orang bekerja cari dunia, dia kerja 1 jam 2 jam itu kuat. Antum bahkan kerja mungkin 4 jam bekerja kuat. Tapi tatkala sudah hubungannya dengan berkah akhirat, jadi lambat, capek, lelah. Karena setannya banyak. Maka tolong paling tidak antum punya bacaan Al-Quran ya. Ya dijadwalkan baca Qurannya. Kemudian yang ke berapa? Keempat. Bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu artinya insya Allah sering ya, setiap khutbah Jumat selalu mari kita meningkatkan takwa, mari kita meningkatkan takwa selalu. Kita disuruh meningkatkan takwa. Cuma yang jadi masalah khotib ketika ngomong itu, ini jamaah kita datang. Kan biasanya kalau khutbah pertama khotib naik mimbar itu jamaahnya kan tidak banyak. Alhamdulillah jamaah yang datang itu insya Allah bisa dimotivasi bertakwa. Tapi jamaah yang datang terakhir, Budi nggak gini. Nunggu apa? Nunggu doa. Mata doa ki. Jadi dia tidak mendengarkan wasiat untuk bertakwa itu. Maka tiap Jumat telat Pakun telat. Ya Anda tidak tahu antum ini telat enggak kalau Jumatan ya. Ada orang-orang yang memang jadwalnya memang ya. Dia nunggu oh ya sudah naik khutbahnya baru datang gitu kan. Enggak usahakan. Bertakwa itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ya makanya alhamdulillah STDI mengadakan kajian ini tiap pekan. Ini yang wajib. Tapi usahakan antum punya kajian sendiri. Niat saya datang kajian ba'dal maghrib STDI. Sebulan 2 kali umpamanya. Kenapa? Yang seperti ini kadangkala niatnya belum tentu ikhlas. Antum ngaji sekarang ikhlas, belum tentu. Terpaksa ini Ustaz. Kalau tidak wajib ana sudah di luar sana. Iya, kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau kajian yang antum tidak diwajibkan itu biasanya dari hati. Dari hati datang nyambi, mari sini. Pada kajian sini, Robani datang kajian gini Ustaz. Saya benih Ustaz. Cuma harapannya kalau saya ditanya sama Allah nanti saya bisa jawab. Saya sudah bawa istri saya untuk dengarkan pengajian. Untuk mendengarkan tafsir Al-Quran. Paling nggak tadi seminggu sekali ya, sepekan sekali. Biar dia dengarkan. Kenapa? Orang itu tidak akan bisa bertakwa kalau nggak punya ilmu. Kenapa? Karena dia nggak tahu sama halal haram. Kita lihat di masyarakat kita ya, ini yang sering kita bicarakan. Kenapa berkah itu hilang? Karena mereka banyak nggak bertakwa. Contohnya riba. Di kampung kita ini yang namanya Bang apa? Bang Titil gitu ya. Bang Titil atau apa lagi namanya? Ada yang BCA nyaman, Bang Corean kan. Ya. Itu bank itu biasa di masyarakat kita, biasa bahkan tidak diingkari. Mereka menganggap itu bukan dosa. Apa penyebabnya? Dia tidak punya ilmu atau punya ilmu tapi mengabaikan. Maka pentingnya fadhal, datang, dengarkan. Dan orang yang sudah melakukan riba
orang yang melakukan riba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa riba. Tinggalkan. Kita mungkin dulu nggak tahu, nggak ngerti, akhirnya kita melakukan riba. Allah mengatakan wadharu, tinggalkan. Sisanya tinggalkan, sudah ampuh. In kuntum mu'minin. Kalau kalian orang beriman, orang kafir sudah tak usah mikir riba. Makanya orang kafir melakukan riba wajar. Tapi orang beriman nggak wajar. In kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu, kata Allah, kalau kalian tidak meninggalkan riba itu, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka Allah mengumumkan perang. Diumumkan perang. Ya, akhirnya tidak berkah hidupnya. Makanya Allah juga katakan, yamhaqullahu riba. Riba itu Allah hilangkan, Allah hancurkan berkahnya. Wa yurbis sadaqah. Tapi sedekah itu Allah lipat gandakan, Allah tumbuhkan. Maka bertakwalah kepada Allah dengan cara belajar, ajar jemaah. Maklum tahu kita dengan yang halal, dengan yang haram ya. Kayak kejadian di masyarakat yang masih kita berharap masalah ini kita sampaikan di sini, antum bisa nyampaikan ke keluarga. Di masyarakat ini pacaran tuh biasa apa enggak? Biasa. Datang ke roman apa? Calon mertua ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Beda noni jan, beda jan. Noni ini beda jan. Bah, sambil ke mana? Dan ceranan. Oh iya, bismillah cek malam. Bah, anak noring ini sambil ya mah. Anaknya orang ini. Dan dianggap wajar di masyarakat. Dulu saya ingat waktu anak SD dulu di Gebang itu ada satu perempuan itu nikah dalam kondisi hamil. Itu satu kampung membicarakan hal itu dan sebagian nggak mau hadir ya mah. Ngandung kade orang, ngandung kade. Sekarang dianggap biasa aja. Dianggap bukan dosa. Itu yang menyebabkan berkah itu jadi hilang. Hidup tidak nyaman. Akhirnya nikah, cerai. Berapa banyak orang-orang yang menikah karena perzinaan tadi akhirnya bercerai, nggak langgeng pernikahannya. Karena setan itu ketika orang ini belum menikah, setan itu berusaha membuat dua orang ini berzina. Kalau sudah berzina kemudian menikah, setannya akan berusaha membuat orang ini cerai. Mungkin tadi ya, mon orang ki pacaran naik motor gitu ya, akan lupa ya. Oh ini ki pacaran ini. Kalau sudah kayak gitu, tapi mon sudah kabin berdetas. Ada lu keluhan sudah ada sudah. Peluk-pelukan itu sudah mulai hilang. Kenapa? Karena setannya berusaha untuk membuat orang ini berpisah jemaah. Maka tadi kalau ingin berkah, tinggalkan dosa. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tadi tuntutannya harus belajar ya. Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kami akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan dari bumi. Itu kalau bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kemudian yang kelima, ya usahakan bekerja di pagi hari. Jadi pagi hari itu jangan digunakan untuk tidur. Bangun tidur tuh pertama jangan buka HP. Kan orang sekarang kadang-kala bangun tidur yang dibuka HP, jangan. Nabi SAW berdoa, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di pagi hari mereka. Tapi kalau pagi hari kita sudah pegang HP, ya sudah kita sudah melakukan hal yang sia-sia kadang-kala. Maka bangun pagi, zikir pagi. Zikir pagi. Ini teman-teman dapat buku zikir pagi enggak Mas? Dapat. Semuanya dapat. Dibaca. Dibaca apa enggak? Elang sudah lambat oleh saya tak tahu elang sekarang. Kadang-kadang dapat dulu sekarang hilang. Baca pagi hari itu, baca dulu, minta barokah pagi hari ini. Pokoknya jangan sampai pagi harinya itu sia-sia. Kalau pagi harinya baik, insya Allah sampai sore bagus. Tapi kalau pagi harinya sudah berisi sesuatu yang tidak baik sampai malam tak bagus biasa. Maka tolong jaga waktu pagi.
dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian tawakal ya. Tawakal itu artinya menyerahkan semua kepada Allah, jangan bersandar kepada kecerdasan. Jangan bersandar kepada pekerjaan. Kadang-kala orang berpikir, saya alhamdulillah saya bekerja, saya gajinya sekian, saya sudah diangkat jabatannya, boleh jadi besok dipecat. Siapa yang menjamin antum akan tetap kerja di sini? Dan sekarang dunia sedang memecat besar-besaran. Ya, karena kadang-kala manusia itu bersandar kepada pekerjaan. Terus terang, ana kemarin tidak berangkat haji, ana belajar banyak. Banyak orang itu mau utang fulus sama ana ngomong insya Allah habis haji. Biasanya mau hajian oleh PC kan. Insya Allah habis haji, habis haji, habis haji. Subhanallah, tidak berangkat haji. Itu orang habis haji WA ana. Ustaz, tiap Ustaz, rencana pinjam fulus sana. Ana ngomong afwan, ana nggak berangkat haji. Karena ternyata ana menyandarkan kepada haji. Orang kalau sudah menyandarkan kepada usaha, Allah tutup usahanya, antum mau kemana? Maka bersandarlah kepada Allah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Tawakal itu artinya percaya sama Allah dan menyerahkan kepada Allah. Sudah terserah Allah. Apa yang akan terjadi? La razaqakum. Allah akan kasih rizki kepada kalian. Kama yarzuqut thair. Sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Pernah lihat antum burung melek kulkas? Melek beres ya, melek beres. Ada. Burung itu kerja hari itu dimakan hari itu. Antum lihat burung itu nggak ada ceritanya dia hari itu nyimpen makanan. Ini besok kayaknya hujan nih kayaknya. Ya Pak, ya sudah kita bawa banyak. Nggak ada. Allah akan kasih rezeki seperti rezeki burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Burung itu tiap hari pagi lapar, jemaah. Itu belajar di pagi hari dia keluar sudah. Kita dengar pagi-pagi suaranya burung ya, berkicau. Ini mau pergi cari makan dia, jemaah. Dan burung itu pun bertasbih memuji Allah Azza wa Jalla. Dia pulang kenyang. Padahal kita tahu ya, petani itu kadang-kala jahat deh. Bagaimana supaya burung itu tidak bisa makan di sawahnya, dikasih jaring, dikasih ini itu macam-macam. Pakun benyak manuk itu zaman. Tetap banyak burung itu untuk lihat. Datang lagi ya. Maka bertawakallah kepada Allah. Jangan pernah percaya sama dompetnya. Alhamdulillah saya di PC sekarang 100 juta. Boleh jadi besok hilang, dicuri sama orang. Maka serahkan sama Allah. Kemudian yang mendatangkan berkah juga jujur kalau jual beli. Jujur. Kata Nabi SAW, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Ini orang kalau berdagang kemudian dia jujur, dia jelaskan barangnya ini seperti itu. Kadang-kala orang itu takut kalau jujur nggak jadi jual belinya. Maka dia menutup-nutupi. Kalau dia jujur, Allah akan kasih berkah. Walaupun mungkin antum berpikir kalau ana jujur harganya turun, Ustaz. Nggak masalah. Yang kita butuhkan berkahnya tadi. Daripada harganya bagus, kemudian orang itu bawa barang itu ke rumahnya, eco-koco saya. Mudah-mudahan hancur hidupnya orang itu. Antum zalimin orang itu doa minta sama Allah, berantakan hidup antum. Jadi kalau jual beli, tolong yang jujur. Insya Allah diberkahin. Kemudian sodakoh. Antum lihat STDI bangun ini. Pernah antum berpikir, ana harus punya sodakoh buat bangunan ini. Mudah-mudahan itu jadi bekal ana ke akhirat. Kadang-kadang enggak. Jadi saya ala koi bangunan tak sodakoh. Kita yang melihat STDI juga nggak pernah sodakoh. Ada kota amal situ. Paling tidak setiap bulan dapat gaji, ana sodakoh 20.000. 20.000. Ya Allah. Kata Nabi SAW bicara tentang sodakoh ini. Beliau bersumpah mengatakan,
Wallahi ya, ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak ngurangin harta, tapi membuat berkah. Niatkan sudah. Pokoknya ana setiap dapat gaji sedekah. Ya kalau bicara sedekah ya nggak harus kayak sedih, tapi paling nggak kita ngelihat ada proyek akhirat di depan mata kita. Kita kemudian diem, nggak tergerak hati kita. Ada orang yang sedekah, orang luar sedekah, kita nggak sedekah. Padahal kita tahu proyek ini insya Allah kalau dipakai nantinya ada berapa mahasiswa yang akan sekolah, akan jadi pahala jariah, kita meninggal pun akan terus mendapatkan pahala. Pikirkan, jadi kalau mau sedekah itu bagaimana sedekah kita lebih banyak manfaat. Usahakan sedekah, kemudian silaturahim ya, yang membuat berkah itu juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi, yang ingin diluaskan rizkinya, wa yunsa lahu fi athari, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, sambung rahimnya. Jadi silaturahim itu tidak harus berkunjung. Silaturahim itu bisa jadi by phone, telepon. Kakaan ala koi mana telepon bermaga beres kah? Beda apa dek? Karena tidak pernah telepon, ditanya kenapa ada apa telepon ini? Karena tidak pernah telepon. Maka enggak, cuma kepingin tanya kabarnya apa, mudah-mudahan sehat kah? Ini termasuk silaturahim. Tapi kadang-kadang kita enggak. Sekarang kalau kita mau kasih hadiah buat keluarga kita ya, mungkin ada yang keluarganya jauh ya, kita bisa belikan martabak umpamanya online ke rumahnya fulan. Tahu-tahu nyampe, dari siapa martabak? Oh, dari orang Jember ya, katanya. Bisa. Jadi pintu-pintu keberkahan itu banyak, tapi kadang-kala kita mengabaikannya lagi. Kemudian memperbanyak syukur, ucapan alhamdulillah ya, terus perbanyak alhamdulillah. Dan yang terakhir adalah memperbanyak istighfar, karena kita tahu penyebab berkah itu hilang adalah dosa, dan yang menyebabkan dosa itu dihapuskan adalah memperbanyak istighfar. Jadi paling tidak nih nasihat anak, paling tidak antum itu sehari, apalagi yang kerjanya itu diem. Ada teman-teman yang kerjanya komunikasi sama mahasiswa terus, jadi nggak bisa dia beristighfar. Tapi ada yang lakonnya kerjanya diem. Mama yang siapa yang diem ini? Bagian dapur ngomong apa diem? Zat, itu pura caca Zat. Ngobrol sana, ngobrol sini umpamanya. Ada yang kerjanya diem. Apa yang kerjanya diem? Siapa yang kerjanya nggak butuh ngomong? Bagian fulus, bagian keuangan nih, cuma lihat ya, fulus, tanda tangan ya. Mungkin jarang ngomong. Gunakan untuk istighfar, baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Bitong jemaah. 100 kali ya. Boleh bitung pakai tangan, lebih baik pakai tangan. Kalau nggak bisa pakai tangan ya pakai tasbih, tidak apa-apa pakai tasbih. Tapi kemudian tasbihnya sambil kemana-mana. Sepeda motor, astagfirullah, astagfirullah. Ya, tian riak jekik zaman. Sudah kalau di depan orang pakai tangan, tidak kelihatan. Tapi kalau sendirian umpamanya mau menghitung istighfar yang banyak, nggak apa-apa silahkan. Tapi tetap lebih utama istighfar pakai menghitung pakai tangan. Barakallahu fiik. Waktu anda sudah habis ya. Itu yang dapat anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, masih ada 5 menit. Nah. Ya, karena sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan di sini. Antum sudah dapat ilmu banyak. Dan ilmu itu tidak akan berguna kalau nggak diamalkan. Maka sedikit yang antum dapatkan, langsung antum amalkan. Insya Allah setelah antum amalkan, Allah akan kasih ilmu lagi nanti. Diberkahin sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.